Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Mohon maaf kita masih online gitu karena saya baru ingat saya ada rapat nanti jam 9. Sebentar. Nah, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pertemuan untuk mata kuliah metode penelitian dan statistik seperti itu. Di sini kemarin saya sudah menginfokan untuk mengikuti online gitu ya, ada materi online-nya di Open Learning, tapi saya melihat masih banyak yang belum full dalam melakukan ininya. Dalam menyimak materi di online. Jadi ini saya rekap per pagi hari ini. Nah, di sini kemarin yang saya ingatkan, yang perlu diperhatikan, selain progres, yaitu active time-nya. Saya ingatkan lagi ya, selain progres yaitu active time. Tapi misalnya gini, progresnya udah 80%, tapi ternyata active time-nya 4 jam. Oke, berarti masuk akal gitu ya. Dia walaupun walau alam ini cuma kalian yang tahu, walaupun 4 jam ini apakah kalian serius benar-benar membaca atau hanya yang penting standby seperti itu. Tapi setidaknya di situ ada effort gitu ya. Di sini ada 4 jam, 80% seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Di sini sudah 78 jam tapi hanya 28 menit dan ini sangat tidak mungkin. Karena satu modul saja itu kalau jika dibaca betul-betul, dipahami betul-betul, dia membutuhkan kurang lebih 40 menit sampai 60 menit seperti itu. Jadi sampai pada pagi hari ini progresnya yang saya akui adalah yang sudah 3 jam ke atas seperti itu. Ya, jadi misalnya ini 96% tapi baru 1 jam. Nah, ini tidak mungkin karena di situ ada menonton video. Satu video itu paling enggak sekitar 20-30 menit seperti itu. 3 jam ini sudah bisa gitu ya 61%. Seperti ini 96% tapi hanya 1 jam. Saya tidak tahu metode membacanya itu seperti apa. Yang penting scroll, oke, centang, scroll, centang. Nah, seperti itu yang tidak boleh karena esensinya open learning ini online, kalian belajar di rumah tuh esensinya tuh tetap belajar gitu ya teman-teman. Itu tetap belajar, bukan kalian ungkang-ungkang kaki di rumah, yang penting saya scroll open learning itu tidak. Jadi mohon diperhatikan esensi open learning, esensi online pada saat saya bilang mohon maaf masih online seperti itu tetap belajar. Jadi tetap dibaca satu-satu, dipahami, dicari, malah lebih enak kalau misalnya saya pribadi gitu ya. Saya membaca slide-nya, lalu nanti jika ada kata-kata atau bahasa-bahasa bahasa-bahasa sains gitu yang belum dimengerti sambil dicari di Google seperti itu. Lalu ini ada yang banyak sekali yang sudah di atas 80% tapi masih cuma 1 jam seperti itu ya. Lalu nanti kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana untuk UAS Bu? Apakah tidak akan saya akui karena saya masih enak, masih hanya 3 jam, 4 jam gitu sudah saya akui. Dosen lain itu yang ada harus 10 jam seperti itu ya. Di kelas itu harus 10 jam. Jadi kalau kita misalnya hitung satu pertemuan itu 100 menit, berarti kalau 14 pertemuan ada 1.400 menit. Nah, 1.400 menit itu berapa jam? Nah, itu kan bisa dikonversikan. Jadi 1.400 menit itu sekitar, bentar. Kalau kalian waktu yang sesungguhnya yang harus diakui ya, 1.400 dibagi 60. Nah, ada 23 jam. Jadi kalian itu di sini, di mata kuliah ini harus menyiapkan waktu 23 jam. Nah, seperti itu. Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Berarti walaupun untuk ini Bu, yang persennya itu Bu, walaupun 90%, kalau waktunya tidak sampai berapa jam tidak diakui Bu?
Iya, jadi walaupun dia hanya di sini sampai nanti, Ibu saya sudah 100% loh, tapi di sini saya cuma 1 jam seperti itu, nanti saya tidak bisa ini, apa namanya, meloloskan untuk ke UAS gitu, karena UASnya sekarang sudah mulai ketat dari BAA, dan itu harus ada buktinya bahwa si mahasiswa memang benar-benar mengikuti 80%. Nah, kalau kita offline itu enak kita di kelas gitu ya, tapi karena di sini masih blended, kita memang ininya, apa namanya, pertemuannya seharusnya 50% tatap muka, 50% online, seperti itu. Tapi karena kemarin memang saya banyak kegiatan di luar, saya minta yang online kan dulu, seperti itu, baru nanti sisanya 50% atau 40% kita sisanya ini saya usahakan untuk kita tatap muka, seperti itu. Cuma dari BA itu harus sama gitu. Misalnya menggunakan open learning-nya 80%, di kelas pun juga harus 80%, karena nanti misalnya akan di rata-rata. Kalau di rata-rata kan itu tetap 80%, tapi pada saat nanti di open learning-nya misalnya udah 80%, tapi di kelas juga tidak pernah masuk, itu berarti hanya dapat 40%, seperti itu. Jadi nanti diperhatikan teman-teman ya, untuk 6 pertemuan ke belakang, nanti kita masih ada offline seperti itu. Nah, jadi offline-nya juga nanti akan diusahakan untuk hadir seperti, dan juga open learning-nya segera laksanakan seperti itu, disimak seperti itu. Lalu, nah di sini ini per pagi ini saya sudah merekap. Nah ini Mas Imam juga ini 52%, tapi masih setengah jam seperti itu. Jadi nanti di sini saya sudah saya download. Jadi per pagi ini saya sudah mendownload ini. Ini ya, sudah saya delete. Sudah saya download tadi. Jadi nanti silahkan diperhatikan. Jadi semua data ini nanti saya tinggal tarik. Nah di sini ini sudah tinggal saya download seperti itu. Lalu kita masuk ke learning module. Nah ini saya ingatkan lagi, untuk learning activities tidak perlu dikerjakan dulu, karena saya tidak menghitungnya untuk masuk di progres kalian, seperti itu ya. Jadi di sini tidak saya centang untuk masuk progres, yang saya centang untuk masuk ini sampai bawah, tidak ada yang saya centang untuk masuk progres. Nah jadi learning activities tidak perlu dikerjakan, tidak perlu dibuka juga tidak usah. Kalau getting started ini saya masukkan progres seperti ini. Ini saya centang-centang untuk masuk progres. Lalu ada learning module. Nah, learning module ini juga masuk progres. Nah, di sini sudah ada materi-materi saya berikan. Ada riset objektif, penelitian dan ilmu pengetahuan, jenis-jenis penelitian. Nah, saya harap mahasiswa sudah membaca ini berdasar-dasar penelitian seperti itu. Ada pendahuluan penelitian kuantitatif, penelitian judul penelitian kuantitatif seperti itu. Jadi penelitian itu kan ada 2, kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif itu berarti kita penelitian yang menggunakan angka seperti itu. Nih. Merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lebih memusatkan perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu variabel. Nah, ini adalah penelitian kuantitatif. Nanti bisa silahkan dibaca. Lalu ada juga penelitian kualitatif seperti itu. Nah, apa sih perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Nah, kita akan bahas sedikit pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kalau penelitian kuantitatif itu penelitian yang pada
proses penelitiannya itu atau eksperimennya itu menggunakan data angka seperti itu. Jadi kalau kita anak sains gitu ya, anak ilmu eksak gitu biasanya menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang berasaskan misalnya pada pendapat ahli gitu ya, pendapat seorang ahli seperti itu, baru pendapat pakar seperti itu. Itu biasanya teman-teman dari sosial seperti itu. Nah, lalu di sini ada perbandingannya antara penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Dari karakteristik. Nah, jadi jika penelitian kuantitatif di sini sebenarnya belum ada, sambil diperhatikan saya. Kita next dulu. Nih. Kalau penelitian kuantitatif itu dia itu merupakan penelitian model penelitian alam tadi seperti penelitian eksak seperti kita gitu, sains gitu ya. Sedangkan kalau kualitatif itu yaitu ilmu hermeneutik dalam linguistik atau ilmu sosial seperti itu. Lalu kalau penelitian kuantitatif bersifat behavioristik, nah mekanistik, empiristik seperti itu. Jadi kalau kualitatif tadi karena dia dari untuk teman-teman sosial, sifat dari kualitatif ini adalah relatif. Nah, maksudnya itu relatif itu seperti ini, misalnya pendapat gitu ya. Pendapat seorang ahli A dengan pendapat seorang ahli B. Nah, itu kan berbeda seperti itu. Nah, itu biasanya ada perbedaan atau interpretatif. Nah, itu jadi kalau kualitatif itu seperti itu. Jadi dia berdasarkan biasanya pakar, terus biasanya peneliti terdahulu seperti itu. Lalu latar bersifat artifisial, di mana aktivitas perilaku diintervensi dengan instrumen yang dirancang untuk mengonversi kualitas menjadi kuantitas. Nah, itu kalau kuantitatif, misalnya kita orang sains, nah gitu, kita menggunakan penelitian kuantitatif, di mana kita menggunakan persamaan-persamaan. Nah, itu untuk nanti misalnya kita mengukur kualitas, kuantitas, seperti itu ya. Lalu kalau penelitian kualitatif, di situ dia bersifat alamiah. Dia jadi alamiah ini misalnya maksudnya adalah misalnya dari pakar. Nah, pakar itu kan mereka biasanya berpikir itu banyak gitu ya, dari membaca beberapa buku, lalu nanti disimpulkan, diberikan pendapat seperti itu. Kalau kualitatif juga bersifat eksploratif. Jadi misalnya kita, kalau teman-teman sosial itu semakin mereka mengeksplor, semakin mereka membaca banyak, semakin mereka itu misalnya ada memecahkan suatu masalah di suatu daerah, semakin mereka sering berkunjung, berinteraksi dengan masyarakat gitu, mereka akan semakin bagus penelitiannya. Nah, itu adalah eksploratif untuk penelitian yang kualitatif. Sedangkan kalau teman-teman yang eksak, yang kuantitatif itu kita melakukannya itu misalnya di lab gitu ya, kita tidak terjun langsung ke masyarakat, kita menggunakan misalnya material-material seperti itu. Nah, itu kalau yang kuantitatif. Selanjutnya, kalau di penelitian kuantitatif itu menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dari nilai dan prasangka subjektivitas. Nah, jadi maksudnya objektivitas itu kan bendanya, barangnya ya, seperti kita gitu ya. Kita akan meneliti mesin. Mesin itu kan objek. Kita akan meneliti material gitu ya, besinya, baru itu mungkin logamnya seperti itu. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif itu dia menjunjung tinggi nilai subjektivitas. Jadi berdasarkan subjeknya, berdasarkan orangnya seperti itu, berdasarkan siapa yang diwawancara, berdasarkan siapa yang disurvei seperti itu. Nah, jadi kalau kuantitatif itu berdasarkan objektivitas objeknya. Kalau penelitian kualitatif itu berdasarkan subjeknya. Gitu. Lalu kalau di kuantitatif itu desain dan yang ketat dan permanen. Tadi maksudnya kita menggunakan persamaan, kita menggunakan rumus yang itu sudah permanen gitu. Itu sudah dipatenkan, udah tidak bisa diubah. Kita menggunakan rumus misalnya 1 tambah 1 A plus A ya pasti sama dengan A misalnya gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah pasti. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu dia bersifat fleksibel. Jadi tadi seperti yang saya bilang, misalnya ada pakar A dan pakar B, misalnya sama-sama meneliti kasus A gitu ya. Mungkin pakar A bilang kalau kasus A ini adalah
kasus yang sederhana, tapi belum tentu di pakar B. Pakar B mungkin bilang dia adalah kasus serius karena dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Nah, jadi kalau kuantitatif, objek itu digunakan untuk bisa dijelaskan. Jadi kita bisa menjelaskan, dia pasti enak gitu untuk diteliti, misalnya karena dia benda mati, benda diam gitu ya, objektivitas. Tapi kalau penelitian kualitatif itu adalah subjeknya itu susah gitu kan, misalnya kayak orang gitu ya, kita meneliti orang, kita meneliti tingkah laku manusia itu susah gitu untuk kita teliti, dia bisa sering berubah-ubah gitu ya, kita harus memahami gitu, lebih memahami gitu subjek kita seperti itu. Nah, jadi terus kalau generalisasi berlaku untuk wilayah populasi asal sampel diambil, itu untuk penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif, generalisasi bersifat ekstrapolatif. Nah, itu jadi kalau kita berdasarkan sampel gitu ya, kita sudah misalnya dari seperti penelitian sekarang yang sudah teman-teman lakukan, mungkin ada yang sudah TA gitu, misalnya dari kita akan menghitung parameter untuk pengaruh proses pembubutan, itu kan kita tidak banyak gitu ya, misalnya tidak sampai ribuan untuk mengambil objeknya, tapi kita sampelkan seperti itu. Lalu lalu bagus yang mana nih Bu, kuantitatif atau kualitatif? Nah, itu semuanya bagus. Semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Tergantung kita mau meneliti yang mana gitu. Pada saat kita meneliti di lab, tadi meneliti objek gitu ya, meneliti baja, logam, itu kita tidak bisa menggunakan kualitatif. Kita tidak bisa mengambil misalnya sampelnya sembarangan, tidak boleh. Atau misalnya kita hanya berdasarkan kuesioner, tidak boleh gitu ya. Kita harus betul-betul meneliti gitu. Misalnya kita mau meneliti tadi pengaruh parameter pada proses pembubutan, kita betul-betul harus membubut, kita betul-betul harus memotong objeknya seperti itu, materialnya, tidak hanya sekedar bertanya gitu kepada orang yang sudah pernah membubut. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita betul-betul harus mengerjakan dia di lab, dan lingkupnya tuh di lab situ. Sedangkan kalau sosial, kita betul-betul harus ke masyarakat, tidak boleh kita mengerjakannya di lab. Nah, jadi semuanya itu ada posisinya. Jadi jangan yang persyaratan-persyaratan kuantitatif dipakai di kualitatif atau sebaliknya, seperti itu. Prosedurnya, nah kalau penelitian kualitatif, prosedurnya yang pertama yaitu merumuskan masalah, menyusun kerangka teori dan mengajukan hipotesis. Lalu yang ketiga, mengembangkan instrumen berdasarkan kerangka teori dan menggunakannya untuk pengumpulan data. Yang keempat, menganalisis data untuk menguji hipotesis dan menjawab masalah. Nah, jadi seperti di laporan gitu ya, nanti pertama kan itu ada pendahuluan, latar belakang, ada kita merumuskan masalah, lalu kita menyusun tujuannya apa gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu habis itu kita mencari teori-teori yang bisa mendukung kita memecahkan masalah itu. Dan lalu setelah itu kita mengajukan hipotesis. Hipotesis itu apa ya? Hipotesis itu dia adalah pernyataan diterima atau tidak. Jadi misalnya parameter terhadap pembubutan gitu ya. Apakah parameter A ini untuk misalnya hipotesis satunya, apakah parameter A mempengaruhi proses pembubutan? Hipotesis 2-nya, apakah parameter A tidak mempengaruhi proses pembubutan seperti itu. Lalu nanti hasilnya adalah kita menerima H1 atau menolak H1 seperti itu. Lalu kita mengembangkan instrumen berdasarkan kerangka teori. Nah, tadi dari teori, jadi tadi misalnya tujuannya adalah melihat parameter apa yang mempengaruhi proses pembubutan. Lalu teorinya, untuk melihat kita bisa menggunakan metode A, B, C. Nah, lalu dari misalnya, oke, saya mau menggunakan metode A. Metode A ini instrumennya apa ya? Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Nah, seperti itu. Lalu nanti setelah kita tahu cara pengumpulan datanya, metode analisanya apa, lalu kita masuk ke analisa dan pembahasan dari hasil itu. Nah, jadi dia runtut kalau penelitian kuantitatif. Sedangkan prosedur untuk penelitian kualitatif yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan kajian pustaka untuk mendapatkan batasan-batasan penelitian. Yang ketiga, melakukan pengumpulan informasi dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.
Yang keempat, menguji keabsahan informasi untuk ditingkatkan menjadi fakta. Yang kelima, analisis fakta menemukan pola kultural subjek peneliti dan menjawab masalah. Nah, jadi kalau kualitatif itu kita masih sama, semua penelitian kuantitatif dan kualitatif kita merumuskan masalah dulu. Kita cari masalahnya apa. Misalnya kita lagi ada di Samarinda. Masalah di Samarinda apa? Oh, sering banjir pada saat hujan. Nah, kita cari dulu masalahnya apa. Seperti itu. Lalu melakukan kajian pustaka. Kita kalau di penelitian kualitatif kita langsung melakukan kajian pustaka. Maksudnya kajian pustaka ini mungkin dari penelitian sebelumnya. Ada nggak sih yang sudah meneliti tentang banjir gitu ya? Jika ada, hasilnya tuh apa? Penyebab dari banjirnya apa? Oh, ternyata banyak yang dari hasil-hasil penelitian itu banyak yang mengatakan bahwa penyebab banjir adalah salah satunya adalah si faktor manusia gitu. Oh, berarti kita teruskan untuk mencari kenapa sih manusia ini menyebabkan banjir gitu. Lalu melakukan pengumpulan informasi. Nah, itu tadi kenapa sih kok tadi sudah dapat ya, kenapa kok manusia ini mengakibatkan banjir, bisa membuat banjir gitu ya. Lalu kita lakukan wawancara. Mungkin kita misalnya ambil sampel nih, kita tidak mungkin ke Samarinda semuanya gitu ya. Lalu kita kerucutkan lagi. Yang sering banjir itu di daerah Juanda gitu ya, di depan kampus UMKT itu hujan sedikit saja langsung banjir. Nah, itu kita wawancara untuk masyarakat sekitar UMKT, apakah mereka benar untuk membuang sampahnya, atau apakah memang ada penyumbatan parit, atau ada penyempitan jalan atau jalan air gitu ya. Nah, itu kita lakukan wawancara. Dan wawancaranya ini mungkin pertama dari pihak-pihak yang bisa dipercaya dulu, misalnya Pak RT-nya, lalu misalnya orang-orang yang berpengaruh di situ, seperti itu. Lalu menguji keabsahan informasi untuk ditingkatkan menjadi fakta. Setelah itu, misalnya kita sudah mendapatkan informasi tadi dari beberapa orang, kita cek langsung ke lapangan. Oh, misalnya dari Pak RT bilang, masyarakat saya ini susah gitu kalau disuruh buang sampah pada tempatnya. Baik, berarti terus besok misalnya selanjutnya kita langsung mengkaji ke faktanya, apakah benar nih kata Pak RT gitu ya, kita datang. Oh, ternyata benar, masih banyak sampah nih di mana-mana gitu ya, di samping pohon sampah. Lalu nanti ternyata pas kita lihat inti paretnya gitu isinya sampah plastik. Nah, seperti itu berarti memang ada cenderung bahwa masyarakat ini masih sulit untuk diminta membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita analisis faktanya untuk menemukan pola kultural subjek penelitian dan menjawab masalah. Sehingga kita analisa tadi mungkin mereka membuang sampah sembarangan karena budaya mereka adalah terbiasa karena tidak memiliki tempat sampah gitu ya, atau tempat sampahnya itu jaraknya itu jauh, sehingga solusinya adalah kita mendesain tata kota gitu ya, tata ruang itu dengan menyiapkan bak sampah yang menarik, lalu mudah dijangkau seperti itu, agar masyarakat lebih mudah untuk membuang sampah atau melakukan sosialisasi bahwa dampak dari kita buang sampah sembarangan itu yaitu banjir. Habis banjir nanti bisa ada penyakit gitu ya, demam berdarah karena bersarang nyamuk di tempat sampah, dan banjir itu bisa menyebabkan malaria, bisa menyebabkan diare. Nah, seperti itu kita memberikan penyuluhan. Nah, itu adalah sosial gitu ya. Sosial kita langsung terjun ke masyarakat. Seperti itu, penelitian kualitatif. Nah, seperti itu. Manfaatnya, pemanfaatannya, kalau kuantitatif untuk apa, kalau kualitatif untuk apa. Jadi pemanfaatannya, jika penelitian kuantitatif itu digunakan jika penelitian itu menjelaskan gejala alam. Dalam pengelolaan variabelnya, penelitian dapat dilakukan secara deskriptif, korelasional, atau komparatif. Nah, tadi misalnya banjir, ini bisa juga dibawa ke teman-teman yang eksak gitu ya. Jadi misalnya saya mau meneliti banjir, cuma nanti solusinya adalah teknologi yang diberikan untuk menanggulangi banjir itu. Jadi misalnya sensor gitu ya, sensor untuk di paret gitu ya. Kita membuat sensor untuk mengetahui berapa banyak sampah yang ada di paret. Jadi misalnya pada saat sampah itu sudah di atas volume standar, nah maka sensor itu mungkin akan bunyi gitu, dan sensor itu mungkin terhubung dengan ke HP HP masyarakat
di sekitar situ gitu, sehingga nanti masyarakat itu seperti punya alarm gitu, oh bahwa paretnya udah penuh nih, kita harus bersih-bersih agar nanti tidak banjir. Atau sensor air, misalnya paretnya udah bersih, kita lakukan lagi membuat sensor air gitu ya. Jika air ini sudah mepet dengan ketinggian paret gitu, dengan volume paret seperti itu, maka nanti sensor juga akan berbunyi memberitahu bahwa berarti masyarakat ini harus siap siaga nih bahwa akan ada banjir. Nah, seperti itu. Itu yang dibawa ke teknologi. Jadi kita memberikan solusinya itu berdasarkan teknologinya. Tadi gejala alam gitu, lalu kita berikan solusinya itu yang sesuai teknologi. Sedangkan tadi jika yang kualitatif atau sosial yaitu digunakan jika penelitian tidak hanya memberikan penjelasan mengenai hubungan gejala, namun juga menjelaskan alasan-alasan adanya hubungan itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi misalnya karena manusia, lalu nanti solusinya apa? Oh, diberikan solusinya juga yang harus terjun ke manusia, bukan yang tadi bersifat teknologi gitu ya. Jadi mungkin dari penyuluhan dengan membuatkan poster-poster, banner-banner gitu bahwa akibat dari banjir itu nanti dapat terjadi beberapa penyakit seperti itu. Kelebihannya apa nih kalau untuk kuantitatif dan kualitatif? Nah, kalau penelitian kuantitatif, kelebihannya adalah menghasilkan teori yang kuat. Lalu, kebenaran teori yang dihasilkan selalu terbuka untuk diuji kembali. Analisis yang dilakukan atas angka menghindarkan unsur subjektivitas. Nah, jadi kita kalau orang eksak itu kita menghasilkan teori. Jadi misalnya kalau kalian PKN gitu ya. PKN ini kan misalnya meneliti tentang maintenance alat berat gitu. Nah, jadi nanti kita di situ berdasarkan rumus-rumus gitu ya. Berarti misalnya hasilnya untuk perusahaan A maintenance-nya udah baik karena dia berdasarkan angkanya itu dia sudah di angka baik. Nah, itu pasti paten karena kita patokannya angka. Nah, angka itu tidak bisa berubah seperti itu. Dia sudah ada patokannya. Lalu kebenaran teori ini bisa diuji kembali. Mungkin tadi seperti maintenance alat berat ya. Mungkin pada saat bulan Desember dia maintenance-nya bagus, tapi itu bisa diuji kembali apakah pada saat bulan Desember tahun depan itu akan tetap baik. Nah, itu bisa diuji kembali. Lalu analisis dilakukan atas angka, menghindarkan unsur subjektivitas tadi. Analisis ini berdasarkan angka. Jadi tadi misalnya angkanya tadi maintenance tadi angkanya sudah di range baik gitu ya. Berarti analisisnya sudah di angka itu berdasarkan perhitungan dengan rumus bla 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 bahwa maintenance di PTA sudah baik karena nilainya adalah sekian seperti itu. Nah, jadi betul-betul berdasarkan yang kita hitung. Nah, sedangkan kalau tidak boleh kita memasukkan unsur subjektivitas, misalnya gini, berdasarkan angka itu maintenance di PTA itu masih kurang baik. Namun menurut manajer A misalnya gitu ya, maintenance ini udah berjalan baik. Nah, itu tidak boleh karena kalau sudah kayak gitu kan masuk subjektif gitu ya. Masuk dia perkataan bosnya, namanya bos gitu biasanya namanya yang mengolah perusahaan pasti dia akan memunculkan hal baik. Nah, itu yang tidak boleh pada penelitian eksak. Jadi benar-benar harus dari data yang kita olah. Sedangkan kalau penelitian kualitatif adalah kelebihannya yaitu kemampuannya memahami makna di balik perilaku. Lalu yang kedua, mampu menemukan teori baru untuk setting kebudayaan yang diteliti. Jadi tadi maksudnya kemampuan memahami makna di balik perilaku tadi misalnya perilaku manusia pada saat apa yang menyebabkan banjir gitu ya, itu kita bisa memahami. Jadi tidak lagi kita lebih memahami pemikiran antara people to people gitu, orang dengan orang seperti itu. Lalu mampu menemukan teori baru untuk setting kebudayaan yang diteliti. Nah, jadi tadi misalnya budayanya itu kebiasaannya di kelurahan A ini misalnya misalnya membuang sampah sembarangan, kita bisa menyeting kebudayaan budaya baru gitu ya dengan memberikan tempat sampah yang cantik, bagus gitu dan jaraknya tidak jauh gitu. Lalu nanti dengan memberikan penyuluhan, pendekatan secara emosional seperti itu. Lalu kekurangannya jika penelitian kuantitatif itu tidak dapat mengungkap makna yang tersembunyi. Pengembangan teori lambat dan juga kegunaannya rendah karena pengambilan kebijakan berada di luar penelitian.
Nah, jadi maksudnya di sini kekurangannya tidak dapat mengungkap makna yang tersembunyi. Nah, tadi misalnya kayak maintenance gitu ya. Kita berdasarkan angka ya udah angka itu. Nah, kita tidak bisa tadi mengungkap yang seperti mengungkap katanya Pak Manajer tadi. Nah, seperti itu. Nah, karena bisa jadi mungkin kata Pak Manajer ini sudah dia kenapa kok rendah karena mungkin kurang mungkin orang maksudnya tuh pekerjanya yang kurang di training atau bagaimana seperti itu. Lalu pengembangan teori lambat. Jadi kalau kita orang eksak itu biasanya seperti kita gitu ya. Rumus Pitagoras dari dulu sampai sekarang ya seperti itu rumus Pitagoras gitu. Tidak bisa lagi berubah gitu ya. A kuadrat plus AB plus C, nah seperti itu. Nah, tidak bisa lagi belum bisa diubah gitu karena belum ada teori baru yang menggantikan, maksudnya menambahkan rumus Pitagoras atau menggantikan rumus Pitagoras seperti itu. Lalu kegunaannya rendah karena pengambil kebijakan berada di luar penelitian. Nah, jadi ini maksudnya seperti kalian PKN gitu ya. Di situ kalau dari prodi kan berharapnya hasil PKN itu bisa digunakan oleh perusahaan. Tapi kan tidak selalu gitu ya karena kita menganalisa berdasarkan teori, berdasarkan rumus, tapi belum tentu si orang perusahaan ini mau menerima seperti itu. Nah, jadi biasanya itu kelemahan dari penelitian kuantitatif yang tadi berdasarkan angka seperti itu. Lalu kalau penelitian dari kekurangan dari penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian subjektif, teori berlaku terbatas, kegunaan teori yang dihasilkan rendah karena belum tentu dimanfaatkan. Sama. Yang pertama hasil penelitian subjektif karena kita tadi kan berdasarkan wawancara, berdasarkan pengamatan dari masyarakat langsung. Nah, seperti itu. Jadi ini penelitiannya subjektif banget. Jadi misalnya subjektif ini sangat riskan pada saat kita masuk ke daerah yang orang-orangnya itu ibaratnya misalnya kayak politikus gitu ya. Pada saat dia ada penyuluhan ke daerah yang bukan pemilihnya. Nah, itu sangat riskan karena biasanya akan berdampak dinilainya jelek seperti itu. Tapi pada saat si politikus ini melakukan surveinya di daerah pendukungnya, dia akan memiliki nilai yang baik. Nah, seperti itu. Itu adalah penelitian itu subjektif. Lalu teori berlaku terbatas, jadi tadi seperti banjir, solusi kita di kelurahan A itu tidak akan sama dengan solusi kita di kelurahan B, seperti itu. Lalu kegunaan teori yang dihasilkan rendah karena belum tentu dapat dimanfaatkan. Sama, dia juga maksudnya apa yang kita dihasilkan itu tidak bisa 100% atau 90% saja tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Atau kan belum tentu masyarakat itu menerima, seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Silakan jika ada yang mau bertanya tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi nanti kalau teman-teman mau TA gitu ya, mau TA ataupun menulis laporan PKN itu diusahakan jangan yang kualitatif karena memang ranah kita adalah ranah di eksak gitu ya, ranah di angka. Jadi dia penelitiannya yang kuantitatif seperti itu. Lalu apakah orang eksak selalu melulu harus kuantitatif? Nah, tidak juga. Nah, jadi kita bisa untuk melakukan penelitian yang kualitatif, tapi ya itu tadi berarti dia tetap ada combine. Jadi kita pertama kita penelitian melakukan dengan kualitatif, misalnya tadi kayak misalnya kita melakukan penelitian di desa A. Nah, desa A ini kita teliti dulu secara kualitatif, mereka itu misalnya di desa A itu orang masyarakatnya itu pekerjaannya apa, misalnya bertani gitu ya, dari bertani itu keluhannya mereka apa, nah itu kan kita wawancara, nah itu adalah kualitatif, kita melakukan wawancara gitu ya, kita wawancara dulu mungkin 5 orang, 10 orang, para petani gitu ya, petani ini keluhannya apa nih, oh ternyata mereka masih susah untuk proses panennya karena masih membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar sehingga capek gitu ya. Jadi nanti itu kan wawancara itu kualitatif. Lalu kita bawa kuantitatif kita yaitu dengan kita memberikan solusi mungkin membuatkan mesin untuk panen padi gitu ya, mesin untuk memotong padi secara semi otomatis sehingga nanti waktunya lebih cepat seperti itu. Lalu nanti juga
orangnya, petaninya juga tidak capek punggungnya dan segala hal seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke judul dan pendahuluan penelitian kuantitatif. Nah, jadi nanti ke belakang kita akan banyak belajar tentang penelitian kuantitatif karena memang kita orang eksak gitu ya. Untuk penelitian kualitatif nanti mungkin seling-selingan untuk membandingkan dengan kuantitatif. Dan selanjutnya setelah itu tadi kan ada sampel, ada probabilitas. Nah, seperti itu yang masuk ke materi statistik. Nah, di situ nanti sudah ada angka-angka seperti itu. Ini judul. Nah, apa itu judul? Nah, kemarin kalian sudah saya minta ngirimkan rencana judul gitu ya. Jadi, judul penelitian merupakan identitas penelitian atau identitas dari sebuah penelitian. Judul penelitian berupa kalimat pernyataan yang terdiri dari kata-kata yang konkret, menarik, ringkas, deskriptif, dan informatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi judul itu tidak perlu panjang. Jadi biasanya pada judul itu maksimal itu 15 sampai 15 kata. Seperti itu ya. Nah, itu udah maksimal. Nah, tidak boleh judul itu misalnya sampai 3 baris gitu, tidak boleh. Jadi diusahakan itu yang ringkas, padat gitu ya, pendek tapi jelas gitu kita ininya. Orang tuh bacanya tuh masuk semua di situ. Kita mau meneliti apa, nanti objek kita itu apa, lalu nanti dia yang dianalisa itu analisanya itu menggunakan apa, itu semuanya sudah tertera di judul seperti itu. Nih, ciri-ciri judul penelitian itu adalah judul penelitian harus memuat kalimat atau kata yang jelas maknanya dan spesifik. Nah, jadi jangan bertele-tele. Jadi menulis judul itu tidak boleh bertele-tele. Judul merupakan kata kunci dari konsep sebuah penelitian yang akan dilakukan, dan di dalam judul harus memuat variabel yang akan diteliti. Nah, seperti itu. Panjang judul maksimum 20 kata substantif, kata fungsi tidak turut dihitung. Jadi misalnya ada dan, kata sambung gitu itu biasanya tidak dihitung, jadi maksimal di sini maksimum 20, cuma lebih aman tuh 12 sampai 15. Biasanya kalau kita sudah nanti masuk ke paper gitu, mau terbit gitu ya, publish gitu, mereka meminta judul itu untuk dirampingkan lagi seperti itu. Nah, judul dibuat singkat, menghilangkan kata-kata yang tidak berguna. Judul penelitian digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, landasan teori yang akan digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, dan juga teknik analisis data serta kesimpulan. Seperti itu. Nah, ada subjek, ada objek, ada tahun penelitiannya. Studi kasus. Nah, ini contoh judul. Nah, misalnya ini menggunakan data primer, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus pada PTX. Nah, tapi kalau sekarang kita tidak boleh lagi menggunakan studi kasus pada PTX, gini tidak boleh lagi. Jadi kalau misalnya nanti kita mau terbit jurnal, itu mereka meminta dihapus atau diganti namanya, seperti itu ya. Jadi bukan tidak boleh menuliskan PTX, seperti itu. Lalu ini menggunakan data sekunder, pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Seperti itu nih dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, ini contohnya, contoh judul yang kurang baik. Ini yang pertama nih, dia 3 baris gitu ya. Pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, komite audit, ukuran KAP dan CSR terhadap manajemen laba. Studi empiris, bla bla bla. Nah, ini kan capek orang baca judulnya itu sudah males gitu ya. Sehingga dia itu bisa disingkat seperti ini. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Ya ini tadi. Ada pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, komite audit, ukuran KAP. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Nah, jadi nanti faktor-faktor ini masuknya itu ada di isinya, isi dari penelitian kita. Nah, seperti jadi tidak perlu ditulis seperti ini, pengaruh profitabilitas, bla 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 bla. Nah, seperti itu tidak perlu, ini terlalu panjang seperti itu. Untuk judul ada yang ditanyakan? Penulisan judul.
Untuk judul ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan pertemuannya di pertemuan selanjutnya. Karena sudah pukul 9. Sekali lagi saya ingatkan untuk melengkapi open learning-nya ya. Jadi saya cek lagi. Nah, saya ingatkan lagi. Progress dan active time-nya harus sinkron ya. Jadi walaupun progresnya 100%, tapi kalau active time-nya hanya 30 menit, 1 jam seperti itu tidak akan saya akui. Tapi kalau misalnya progresnya itu 90% tapi sudah active time-nya itu misalnya 5 jam, 6 jam, nah itu baru yang nanti bisa diikutkan UAS. Nah, jadi UAS kali ini BAA meminta untuk benar-benar wajib melihat progres dari mahasiswa. Nantinya yang tidak bisa ikut UAS langsung dialihkan ke semester pendek seperti itu ya teman-teman. Nah, diharapkan teman-teman tidak ada yang mengikuti semester pendek karena membayarnya nanti akan lebih mahal seperti itu dan juga waktunya akan lebih sempit. Kita akan full kuliah selama 2 minggu. Nah, berarti kalau semester pendek ya ini 1 hari itu bisa 3 kali pertemuan. Nah, seperti itu. Jadi dihindari semester pendek. Kita sama-sama menghindari dengan silahkan disimak kembali untuk materi-materinya. Di sini materi-materinya udah ada di sini Zoom meeting ini itu Zoom meeting dari pertemuan tahun lalu. Ya, saya masukkan sepertinya. Bu, mohon izin bertanya, Bu. Ya. Gimana? Assalamualaikum. Jadi dari 3 ini bisa dilihat bahwa dari website itu bisa digunakan, namun harus websitenya itu milik grup gitu ya, website yang resmi seperti itu misalnya kita dari manufaktur. Nah, jadi ini kan satu video aja itu 31 menit seperti itu. Nah, jadi tadi untuk persen ininya standby di sini gitu ya. Itu diusahakan lebih lama karena tadi waktu kalian kewajiban kalian untuk berada menyimak materi itu tadi misalnya online-nya itu kita ada 7 pertemuan berarti sekali pertemuan itu 100 menit 100 kali 7 berarti ada 700 menit ya 700 menit kalian itu harus berada di materi open learning ini. Tadi kan kalau 14 pertemuan, total pertemuan kita adalah 1.400 menit. Seperti itu. Atau kalau dijamkan itu sekitar 22 jam. Seperti itu. Nah, itu kalian belajar metode penelitian ini 22 jam. Dan esensi dari kuliah online yaitu tetap kuliah. Teman-teman harus tetap kuliah. Seperti itu ya. Harus tetap membaca. Dipahami seperti itu. Bukan hanya di scroll gitu, yang penting aku udah 80% nih, seperti itu. Jangan lagi seperti itu. Jadi silahkan dipelajari, lalu nanti kita untuk selanjutnya minggu depan, insya Allah di kelas gitu ya, untuk kita belajar statistik, seperti itu. Kita masuk untuk statistik, seperti itu. Dan bertanya? Mohon bertanya. Bu, untuk itu Bu, itu sampai mendekati UAS, kira-kira hamin berapa sebelum UAS Bu itu Bu? Apa Mas? Progres
Untuk progres silakan dimulai diselesaikan segera gitu ya. Kan Jadi biasanya kita mulai UAS itu di tanggal 19 Desember. Jadi sewajibnya seharusnya pada tanggal misalnya 16 Desember itu mahasiswa sudah penuh kehadirannya seperti itu ya. Jadi lewat tanggal 19 Desember itu sudah tidak akan diakui seperti itu karena kita mulai jadwal UAS itu akan dijadwalkan dimulai pada tanggal 19 Desember seperti itu. Jadi segera saja yang belum sempat menyimak kemarin gitu ya, dipelajari. Misalnya Bu, misalnya sehari ini saya mau full kan nih, ya monggo saja gitu ya. Misalnya mulai dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti saya pokoknya mau menyimak metode penelitian gitu ya. Ya silahkan seperti itu. Atau Bu, nanti saya mau tanggal 1 Januari aja sambil malam tahun baru, no, tidak bisa karena tanggal 1 nilai sudah keluar seperti itu dan berarti kalian sudah tidak bisa ikut UAS seperti itu. Nah, misalnya tadi kita mulai tanggal 19 itu kan udah UAS. Nah, berarti saya masih ngasih kelonggaran. Nanti tanggal 16 itu terakhir nih harus karena kita proses rekap gitu ya untuk mengumumkan mahasiswa siapa aja yang bisa ikut UAS seperti itu sampai tanggal 16 Desember seperti itu. Nah, nanti habis itu kita umumkan siapa saja yang bisa ikut UAS. Yang tidak bisa ikut UAS berarti otomatis nilainya akan E dan akan diteruskan ke semester pendek seperti itu. Nanti untuk sosialisasi semester pendek akan saya sosialisasikan untuk teman-teman seluruh angkatan. baik Bu, terima kasih. Berarti untuk persyaratan UAS-nya hanya tidak dilihat dengan progres Bu ya. Untuk waktu perkuliahan yang tertera di Open Learning juga sebagai bahan penilaian Bu ya. Ya, benar. Ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Mau nanya, ini kan saya baru buka di modul 8, tapi nggak mau keluar materinya gitu Bu, jadi nggak bisa kecentang. Itu gimana ya Bu? Modul 8, sebentar. Nah, ini modul 8 ya, cara mudah menulis modul 8. Ini, cara mudah menulis skripsi ya, video dia. Ini videonya itu... Terhormat. Ini bisa Mas. Narasumber S3 itu lama. Oh baik Bu, mungkin saya yang kurang bagus. Nah, Pacar 4 lumayan adalah pembimbing yang mau. Jadi ini memang saya teruskan ke webinar gitu. Pada saat itu saya mengikuti webinar tentang cara mudah menulis skripsi untuk modul 8 ya. Nanti silakan dicek, kalau belum ya di refresh lagi. Biasanya dia Open Learning ini terkendala sama jaringan juga. Halo, Assalamualaikum ya Pak. Masih ngajar sebentar Pak, sebentar lagi. Oke. Nggih Pak. Tempat rapat itu ya? Oke, baik. Ya, siapa? Nggih, Assalamualaikum. Salam. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti saya tutup dulu ya. Jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut tentang UAS, tentang modul, silakan di chat di grup WA. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.